Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube. Lo ngomong apa apa? Channel YouTube apa aku kurang ngerti. Unit TKW. Oh, Unit TKW Hongkong. Jangan Suaramu lupa pelan. di-share dan subscribe. Oke. Suaramu kan pelan banget. Terus piye? Rasa kemayu. Malah dikit dandan. Oke. Oke, Yan. Kamu di Indonesia bisa dibilang bukan orang tidak punya lah. Kasarannya ngomong wis duwe bisnis dhewe. Kowe iki ngopo mbabu rene, Yan? Wah, ceritanya panjang kuwi, Mbak. Wih. Dona aku Rungono critake ya. tekan sesuk ora rampung ki. Ya aja dipotong-potong ya, aja dawa-dawa ya. Soalnya kamu kan Intine- seorang pembisnis, di omah di toko. Intinya gini, aku Cedek nih, gak krungu kok. aku kan dulu seorang SPG. Terus aku juga SPG kuwi apa? wah, sales lo, sales Oh, penjual, sales. sales. Oke, sorry. Wong desa ora. Lanjut. Allah. Aku SPG, terus aku manajemen aku kayak lama-lama kayak suruh karena semua nggak cuma event itu tok, pakaian pun kan biasanya booming kalau ngetren tok. Kalau sudah Oh, oke ya udah. kalau Oke. udah nggak ngetren, Aku tak telepon. Nah, terus? kalau udah nggak ngetren kan redup. Ibaratnya kayak baju lah. Baju kalau lagi booming kan booming banget. Setelah Oh, gitu oke. redup. Nah, aku kan salah satu event produk sama ikan koi. Nah, waktu Oke. habis itu aku kayak redup, akhirnya aku banting setir lah jual seafood. Oke. Aku ngelola sendiri, pokoknya aku bener-bener usaha dari nol. Dan aku pernah juga jadi karyawan di salah satu toko baju. Dan sales baju juga aku jalani semua. Habis itu kayak, kok gini-gini aja gitu loh. Nggak ada kayak perkembangan atau apa. Karena kita kan selama kita masih hidup, kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang bakal... Wow. Siapa Bagus ya. lagi yang bakal kayak nyemangatin, lo tuh punya masa depan. Jadi masa depan lo yang nentuin gitu loh. Betul. Nah, habis itu aku kalau langsung lah ambil keputusan langsung ke Hong Kong. Kenapa milih Hong Kong padahal banyak negara-negara lain seperti Taiwan, Malaysia, Singapura? Karena yang aku pikirkan gini, di sini aku tuh niatnya kerja dan aku nggak punya impian yang harus aku wujudkan. Jadi ya mungkin satu kategori dalam arti gaji. Aku lihat oke. dari nilai nominalnya. Oke. Aku imbang-imbangkan terus gimana bla bla gitu. Resikonya apa di sini apa? Karena kakak aku di Malaysia juga ada tante aku di Malaysia tinggal di Oke. sana dan sudah berkeluarga negaraan di sana juga dan kakak aku di sana dan aku ya daripada aku inilah gimana aku bisa belajarlah hidup sendiri mandiri kayak gimana gitu loh. Oke, bagus. Terus kamu Termotivasi gitu loh. akhirnya kamu memilih Hong Kong untuk negara betul. tujuan. Tapi tak seindah profilnya ya. Oh. Kamu secantik ini, sorry, kamu pemulung sampah loh. Ya, begitulah ceritanya. Jadi Dian ini wanita cantik pemulung sampah pada masanya. Betul. Ceritano ya, kok iso awakmu kuat sampai mbahmu mati dhewe. Kasarane ngomong ngono. Kok Jadi- iso kuat ya? Karena apa ya, kita kalah dengan keadaan. Oh, Jadi mau gimana pun keadaan kita atau sesusahnya kita di luar sana masih ada yang lebih susah dari kita. Karena kita Wow. hidup masih punya tujuan. Oke. Kalau kita masih berhenti di situ dan kita nyerah, hidup kita berakhir di situ. Masa depan kita masih Setuju. panjang dan kita Setuju. masih muda. Setuju. Kalau bukan kita sendiri yang nyemangati diri kita, ayo lo berdamailah sama keadaan, lo berdamailah sama waktu, dan lo ikhlaslah sama apa yang terjadi sama lo. Itu jalan yang udah ditakdirkan sama Tuhan. Karena sebelum lo lahir, jalan lo udah ditulis sama Tuhan. Jadi lo tinggal menjalani aja dan ikhlas gitu aja. Tapi jadi pemulung sampah wanita cantik sepertimu. Bukan pemulung sampah aja, aku tuh seperti mencabut rumput, Oke, ceritanya dulu. gergaji, potong Gergaji apa ya? kayu, pohon, motong pohon, semua udah aku jalani semua. Guys, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman. Jangan lupa komen guys. Kalau ada rekomendasi atau cerita apa bisa datang langsung ke Mbak Yuni TKW Hongkong. Alamatnya di Junwan, lantai 9, nomor berapa? Lupa aku nomornya 926. 926. Nggak ada yang tanya aku apa lagi. Coba kamu yang tanya aku. Jadi aku tuh guys, aku tuh pernah dulu ikut nenek
Nenek aku tuh masih 79 tahun karena dia sakit. Dan pengalaman aku kerja ikut dia itu bener-bener ya kalau bisa dikatakan itu di kampung ya, daerah kampung. Jadi aku nebang pohon, gergaji pohon, nyabut rumput, itu udah aku alami semua. Dan kayak pas lebaran hari Cina juga tuh aku disuruh ngambilin bekas-bekas kayak pot-pot bunga, terus buah jeruk-jeruk itu aku suruh ngambilin 10 mungut, aku ambilin semua. Jadi kayak bener kata orang, foto profil tak seindah dunia realnya. Jadi kamu pernah jadi wanita pemungut rumput? Pungut sampah, bukan Pungut rumput. sampah, sorry. Terus Pungut sampah. Iya, terus pungut sampah. Dan lebih parahnya lagi, aku tuh kalau sarapan tuh cuma dikasih roti itu satu roti apa ya? Yang Roti satu slice itu. bukan. Yang lembaran itu. Kalau lembaran roti tawar tuh cuma satu doang, nggak tanpa apapun, cuma roti doang. Nggak ada selai Nggak. kacangnya. Dan aku tuh air putih sehari jatah segini. Sebentar. sehari. Air putih aja dijatah ya? Iya segini. Jadi aku kalau udah pagi udah aku minta air, udah nggak boleh minta air lagi. Dan aku minimal kalau libur itu aku beli 5 botol aqua. Beli Jadi, sendiri? Beli sendiri. Semua mami atau apa aku beli semua sendiri, stok sendiri. Bahkan aku tuh pernah pengalaman ya minta sama si nenek Joy Sam. Kata si dadanya bilang, mintalah sama nenek telur atau apa. Telur nggak dikasih, disembunyiin. Ini nyonya yang beli, kamu nggak boleh makan. Dan aku cuma dikasih sehelai daun bayam. Sehelai daun bayam buat makan. Buat masak mie. Gila kan? Itu bener-bener kayak aku Tapi ngejalan. kenapa kamu nggak nge-break, Yan? Padahal parah loh, Yan. Kamu seorang perempuan graji, menyabut rumput, Betul. cari sampah. Betul. Jadi Dan pemulung. tambah lagi itu aku pengkoleksi kaleng-kaleng Coca-Cola dan Sprite. Jadi aku geprek-geprek digeprek itu ya? Iya, geprek-geprek sampai dapat 5 karung dijual gitu. Gila, bener-bener aku tuh wow, amazing. Jadi sebelum aku datang ke ini buat pembelajaran dari aku sih. Jadi apa yang kita bayangkan itu belum tentu yang seenak yang kita bayangkan karena kita Kamu belum secantik menjalani. ini, sayang. Kamu semodis ini ada tatonya pemulung sampah, sorry. Sorry ya, namanya menghina. Masih single loh. Aduh, jadi ini buat share, buat bagi cerita aja. Jadi selagi kita masih diberi apa ya, kita masih membutuhkan, ya setidaknya kita bertahan. Karena di Hong Kong ini kan yang utama itu mental. Kalau mental kita nggak kuat, kita down, kita baper, kita apa, udah lempar aja pulang ke Indo. Jangan kayak gini. Jadi orang di sini kebanyakan gini loh. Yang contoh yang ada cerita yang maksudnya aku diomongin bos aku ini nih, udahlah masa bodoh. Oh iya, yang denger tadi ya? Masa bodoh lah, karena Baper ya? iya kayak aku juga kan pernah diomongin sama bos aku waktu sakit. Ya kita sakit di kampung, di kamar, kalau nggak main HP mau ngapain coba, tidur gitu diomongin lagi di ini. Ya paling main HP. Itu main HP pun diomongin majikan. Padahal iya. sakit ya? Iya. Dipotong gaji ya? Potong gaji dan suruh ganti hari juga. Sudah dipotong gaji, masih diganti hari, tapi kamu tetap bertahan sampai Iya, finish. karena aku masih berpikir aku masih butuh. Kalau aku nggak butuh, aku udah jauh dari sini. Dan Tuhan itu memberi apa yang kita butuhkan dan tidak memberi apa yang kita inginkan. Oke, jadi intinya bersyukur dulu baru mendapatkan. Ya, setidaknya kita bukan gini. Kalau prinsip aku gini, sebelum kita menjalani sesuatu yang kita inginkan, lebih baik kita berpikirnya jangan yang suka happy-happynya aja. Jadi kita lebih kayak, oh gue kalau kerja gini pasti resikonya ini bla bla begitu. Jadi jangan beranggapan kita di sini tuh foya-foya bla bla itu enak, kerjanya tuh nggak semua kayak gitu. Itu cuma dibalik foto profil doang. Jadi kenyataannya kayak saya sendiri yang mengalami. Saya jadi pengumus sampah, pengoleksi kaleng Coca-Cola, Sprite. Digeprek. Iya, dan ini pengalaman satu, majikan di sini tuh kadang ada yang baik, ya alhamdulillah. Betul. Ada yang enggak, ya kita syukuri aja. Karena Betul. dulu aku ada depan rumah itu pohon leci. Lecinya tuh banyak banget, manis banget. Aku sampai maling pagi-pagi bangun ya. Enak banget. Pengen makan ya? Iya, pengen makan. Aku maling, aku petik. Kalau enggak sore itu kan udah gelap tuh, jam 7 tuh. Aku petik, aku jalan gitu. Kalau enggak di situ, aku metik itu semua, aku yang manjat, aku yang nebang, aku yang apa? Cuma dikasih 7 biji. Sebentar. Bayangin, tuh ribuan buah leci, banyak banget.
aku cuma dikasih 7. Demi Allah, aku berani kayak disuruh apa Al-Quran berani aku. Sebentar, itu Real. pohonnya gede banget. Kamu Iya. yang mungut, kamu yang geraji, kamu yang ngambil. Betul. Tapi dapatnya 7 biji. Betul. Jadi kalau kamu kepingin Coba pagi-pagi kalau- ngambil. Kalau bisa agak legowo nggak gitu? Enggak sih. Bisa imbang Ikhlas Kak, nggak? maksudnya. Enggak. Dulu kayak di sini tuh, ih kok gini banget ya. Terkadang gini, gue baik sama orang, belum tentu orang itu yang ngebalas ke kita. Karena balasan dari orang itu nggak sesuai yang kita inginkan. Mm-mm. Jadi Betul. dari sini aku pokoknya dari pengalaman aku kerja di sini aku belajar jadilah orang baik tanpa meminta balasan ke orang itu, karena balasan dari Tuhan itu jauh lebih baik dan di mana saja, quote-nya kapan ini. saja. Quote-nya ini. Iya, Ingat, itu. kalau melakukan kebaikan bukan dia atau dia yang balas, tapi Tuhan sudah persediakan buat kita. Betul. Oke, makanya kamu dapat majikan yang lebih baik lagi ya. Yani. Alhamdulillah. Walaupun majikannya cemburu ya, karena secantik ini, kalau jujur sih, kalau aku juga bisa cemburu sama dia. Karena masih single ya. Kalau sudah nikah sih, aku nggak begitu khawatir. Masih single, punya pacar nggak Yan? Belum, masih jomblo. Oh, masih jomblo. Aduh. Untuk Jangan sampai ke rumahku kamu Yan. Bisa cemburu aku Ndri. Oh, nggak bercanda ini Ndri. Seksi kayak gini ampun dah Ya aku. Allah, Punya rencana cari pacar di Hong Kong? kalau ada yang mau sih ya Duda nggak apa-apa lah, yang penting mau sama aku aja gitu. Bercanda ya. Just kidding, guys, just kidding. Soalnya kenapa? Kalau kamu berbicara sama orang lain, beberapa hari ini kan motifnya kayaknya orang hilang, utang bank, ditipu, degarangan. Hari ini motifnya si Dian mungut sampah. Bukan mungut sampah. Tapi aku juga punya pengalaman yang bener-bener buat aku pembelajaran. Jadi aku tuh pernah ngebantu orang waktu dulu ya di dulu tuh aku pernah ngebantu seseorang lah, dan aku nggak akan nyebutin orangnya itu. Intinya orang itu deket sama aku. Dia gue udah baik sama dia, udah nolong sama dia. Dia karena ada problem di Indonesia dan di sini ada problem, kan kita baik kan. Gimana? Gue mikirnya gini, gue baik sama orang, gue nggak bakal minta balasan sama itu orang. Intinya selagi orang itu baik sama gue bakal baik. Betul. Dan orang itu butuh uang dan dia meminjam paspor aku. Aduh. Pernah aku bener-bener kejadian itu. Dia mengembalikan pertama pinjam aku 5.000 kan. Itu sudah selesai. Habis itu dia pinjam lagi. Karena aku ya udah yang awalnya udah tepat Bagus, kan bagus. pasti bagus lagi. Apalagi kan aku juga kenal sama dia, deket lah intinya. Nah, aku pinjemin lagi lah dia. Dia ngambil 10.000. Nah, selama 10.000 kan itu kertas yang buat bayarnya dia, aku pas itu lalai. Aku lalainya tuh setiap dia bayar tuh aku nggak meminta ke aku Kertasnya, gitu. Bukti kuitansi pembayarannya. Dan aku lalai karena aku terlalu percaya sama orang. Aku tipe orang ya sudahlah gitu gitu. lah. Terus ya udah akhirnya ya dia sampai 1 tahun nggak ngebayar, dan itu menjadi $26.000, dan itu semua yang ngebayar aku. Jadi di sini buat kalian guys, pokoknya musuh yang terberat buat kita tuh sebenarnya bukan orang lain, bukan siapa, tapi teman kita terdekat. Karena teman kita yang terdekat tuh jauh lebih tahu tentang kita. Jadi kita harus di sini bener-bener berhati-hati banget ya guys. Pokoknya di sini kita jauh dari keluarga, dan setidaknya kita di sini buat nyari teman yang bener-bener ngebawa kita yang ke jalan yang baik. Dan apa ya, jangan inilah mudah percaya aja, buat pembelajaran aja buat yang lain. Karena di sini banyak banget cerita yang aku lihat di Facebook ataupun di TikTok atau di mana tuh banyak banget, rame banget atas penipuan atau perhutangan kayak gitu. Jadi kalau bisa ya jangan terjun di kayak gitu, karena sekali terjun bakal terjun terus. Dan satu lagi pesan aku, jangan sampai menggadaikan paspor. Jadi kalau menggadaikan paspor tuh resikonya bener-bener kayak paspor sama KTP tuh nyawa kita di sini. Jadi jangan sampai kita menyerahkan yang terpenting kita buat orang lain. Kalau buat kita sendiri, oke, nggak apa-apa. Kalau mau buat bangun rumah di Indonesia, yang penting kita bertanggung jawab. Nah, ini yang saya suka. Kenapa? Kamu pinjam uang dipakai sendiri nggak ada masalah. Kalau kamu pinjam uang, ada hasilnya di rumah dan ngebuat bangun rumah. Oke, jadi pesan Dian,
Kalau kamu mau ngadain paspor buat dirimu sendiri, Betul. nggak masalah. Nggak masalah. Tapi jangan ngadain paspor karena Buat- teman. Betul. Jangan sampai dipinjam ke teman karena musuh terbesar kita bukan siapapun, tapi melainkan teman kita dan saudara kita terdekat pun bisa jadi musuh. Oke, Yan, berapa lama rencananya ada di Hong Kong kamu? Aku masih punya cita-cita yang belum tercapai. Jadi insya Allah kalau cita-cita aku itu tercapai, aku bakal pulang ke. Berapa lama? Kalau berapa lama aku nggak bisa ya, karena semua tuh yang menentukan Tuhan. Wah, Kita apa cuma sih? manusia. Apa sih? Apa sih? Uyuh. Bicara Tuhan apa sih? Ojo-ojo Ya nikah kan? wong kene kok dunia Amin, kalian. amin, 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 amin. Ini broadcast kita Guys yang punya koko yang jomblo, dengarkanlah. ada nomor aku di sini ya guys, di kontak. Keplak kan promosi malahan. Jadi tidak tahu targetnya, kadang-kadang kita ngomong 6 tahun ternyata 10 Ya, tahun. karena lebih baik kita bilang insya Allah karena semua kan yang menentukan Tuhan. Belum Betul. kan kita nggak tahu ke depannya apa ada terjadi sesuatu atau apa. Jadi kita Betul. orang itu yang dipegang perkataan. Betul, Jadi betul. jangan sampai kita salah berkata. Jadi yang berkata tadi mau jodohin dia sama kokonya, tulis nomornya Tolong ya, ada nomor aku di sini. Enggak tak kasih, nomornya enggak tak kasih. Itu aja dari kami. Terima kasih Dian dengan kesabaranmu. Oh, masih ada? Guys, jangan lupa share dan like channel YouTube-nya Mbak Yuni TKW Hong Kong. Pokoknya komen yang bagus-bagus. Kalau jeleknya asli udah jelek orangnya. Jangan didengar sayang, karena ya namanya persaingan ya. Orang dia cemburu karena saya sudah laku, dia belum laku. Biasalah orang. Guys, sorry guys, yang dia masih umur berapa udah segini guys. Kita loh masih gini, masih muda, masih cantik. Ya Tuhan, tamatin ntar dia. Terima kasih dan Thank you. wassalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.